Meninggal di medan perang. Saudaranya yang satu lagi masih hidup 1 tahun kemudian, masih dikasih umur yang panjang. Tapi 1 tahun kemudian meninggal juga. Tapi meninggalnya dalam keadaan normal, dia sakit. Ya. Nah, kata Talha bin Ubaidillah, saya bermimpi. Ra'aitu fi manami baina ana babil jannah. Dia bilang, saya tuh di dalam mimpi yang saya yakini betul, saya tuh di depan pintu surga. Terus yang berdiri di depanku itu 2 orang bersaudara tadi. Yang satu meninggal setahun yang lalu mati syahid. Yang satu lagi barusan meninggal. Akhirnya keluarlah penjaga pintu surga. Dia suruh yang masuk duluan, justru yang baru meninggal. Habis itu keluar lagi, mempersilahkan yang saudaranya yang mati syahid tadi untuk masuk ke dalam. Kata Talha, pas giliran anak, penjaganya bilang, irji, pulang, belum saat. Langsung saya bangun dari tidur saya cerita kepada manusia, sampai mimpi ini sampai ke telinganya Rasul. Talha dipanggil, dia cerita, ya Rasul, saya mimpi itu 2 orang bersaudara yang mualaf itu. Saya mimpi mereka berdua tuh masuk ke dalam pintu surga. Tapi yang masuk duluan ini yang meninggalnya belakangan. Yang mati syahid justru masuknya setelah dirinya. Kata Nabi, ayyadzalik ta'jabun, bagian mana yang kamu bingung ya Talha? Kata Talha, ya Rasul, seharusnya yang masuk duluan yang mati syahid. Udah begitu dia itu ibadahnya lebih rajin. Nah, teman-teman garis bawahi jawaban Nabi di sini. Apa kata Nabi? Bukankah yang meninggal terakhir ini salatnya lebih banyak, sujudnya lebih banyak, wa makata Ramadan, dia ketemu 1 kali Ramadan lebih banyak itu. Masya Allah, 1 Ramadan itu kata Nabi bikin pahala keduanya. Syuhada tadi dengan saudaranya ma bainas samai wal ardi, jarak pahalanya itu antara langit dan bumi, hanya gara-gara beda 1 Ramadan. Masya Allah. Wajar jika di zaman dulu itu waktu mau masuk bulan Ramadan, dari 6 bulan itu sudah minta kepada Allah, ya Allah, panjangkan umurku sampai bulan Ramadan. Saya mendoakan mudah-mudahan Ramadan teman-teman semua seperti Ramadannya pemuda dari Bani tadi. Dikasih 1 Ramadan, ternyata dia melampaui pahala saudaranya walaupun mati syahid. Maka apa yang harus kita persiapkan? Ini yang kemudian akan kita bahas. Mudah-mudahan Allah perkenankan agar kita bisa masuk di bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Maka Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, di Ramadan ini kita harus cerdas. Kenapa? Karena amalannya itu banyak. Kalau kita hadirkan satu persatu amalan Ramadan hari ini, kita nggak akan mampu. Kita nggak akan sanggup. Saking banyaknya amalan Ramadan, waktunya terbatas, amalannya banyak, ya nggak mampu. Kami juga kerja, betul? Terbatas. Mau qiyamul lail sepenuh malam nggak bisa, besok pagi udah harus bangun, harus berangkat kerja. Makanya kemudian karena kita itu harus cari nafkah,
karena kita itu harusnya kita punya kewajiban-kewajiban yang lain. Makanya kata Nabi tidur. Ya. Kalau beramal itu sempurnalah, sempurna. Kalau nggak bisa sempurna kata Nabi, waqari, dekati kesempurnaan itu. Kalau nggak bisa 10, minimal berapa? 9. Kalau nggak bisa 9, 8. Kalau nggak bisa 8, 7. Kalau nggak bisa 7, wa'malu wa khayyiru. Beramallah dan pilihlah. Pilih di sini maksudnya kita tuh sudah mulai memilah dan memilih mana amal yang nanti akan kita kerjakan. Sudah harus kemudian kita pilih. Ya. Ini kalau dalam fikih itu kita menyebutnya sebagai fikih aulia, fikih prioritas. Bagaimana kita memilah? Jadi kita itu nggak kemudian mengejar sesuatu yang dan meninggalkan sesuatu yang lebih baik. Ini contoh paling sederhana, Bapak Ibu. Saya tuh protes kalau ada masjid tarawehnya habis isya tuh langsung mulai taraweh. Jadi nggak ada kesempatan ba'diyah, langsung start. Apa sebabnya? Nih, qiyamul lail itu hukumnya sunnah. Ba'diyah isya sunnah muakkad. Di mana keutamaan ba'diyah isya itu lebih besar daripada tarawih. Nah, ini makanya kita tuh memilah dan memilih kira-kira mana yang utama. Jangan sampai kita meninggalkan yang utama, terus yang lebih utamanya kita tinggal. Ini bahaya. Maka mari kita lihat apa perkara pertama yang kemudian harus kita siapkan. Pokoknya masuk Ramadan itu mindset kita tuh langsung berubah. Jaga yang wajib, jaga yang wajib, jaga yang wajib. Itu dulu diutamakan. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alayhi." Tidak ada satupun yang lebih aku cintai ketika seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku lewat amalan-amalan wajib. Makanya Ramadan itu yang ada di mindset teman-teman, yang wajib dulu yang dijaga. Jangan sampai kita fokus dengan yang sunnah, yang wajibnya ketinggalan. Contoh, Masya Allah, qiyamul lailnya mulai dari habis isya dia tarawehnya, teman-teman sukanya yang berapa rakaat? 11 atau 23? Tergantung Ustaz. Ini 23 kadang yang dibaca ayat pendek nikmat juga Ustaz. 11 kalau yang bacanya itu satu rakaat dia baca setengah juz juga repot juga. Saya tuh ingat zaman Umar bin Abdul Aziz itu tarawihnya 41 teman-teman. 36-nya tarawih, 5 rakaatnya witir. Masya Allah. Kenapa Umar bin Abdul Aziz di Madinah tarawihnya diperpanjang? Bersaing sama jamaah di Makkah. Mereka sih enak, habis sholat 2 rakaat tarawih bisa tawaf. Kita perbanyak di tarawih kita, Masya Allah. Itu namanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, ada yang sepanjang malam dia ngejar tarawihnya. Ya. Apa yang terjadi? Waktu subuhnya dia ketiduran. Akhirnya apa? Yang wajib dia tinggal,
yang sunnah dia maksimal. Jangan. Pokoknya teman-teman yang harus diutamakan adalah yang wajib. Ya. Nah, makanya kemudian kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, an syaghalahu al-fardu 'anil nafli fa huwa ma'dzur. Ya, kalau ada orang yang dia sibuk dengan yang wajib sampai yang sunnahnya dia agak keteteran, gak apa-apa. Dia tahu, dia dimaafkan, dia dimaklumi. Contoh ibu-ibu, Ustaz saya nggak bisa tarawih. Kenapa? Saya urus suami dan anak di rumah, siapin makan buat mereka, akhirnya saya nggak tarawih. Kalau ini yang terjadi, maka kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, ma'dzur, dimaklumi. Betul? Melayani suami hukumnya apa ibu-ibu? Wajib. Wajib. Dia yang nanya ibu-ibu yang tahu apa bapak? Begitu. Kayaknya ada dendam kesemak. Jadi melayani suami hukumnya apa? Utamakan yang wajib. Jadi kalau ada di antara kita saking sibuk dengan yang wajib, yang sunnahnya dia keteteran, gak apa-apa. Itu namanya ma'dzur, dimaklumi. Tapi sebaliknya, ansyaghalahu naflu 'anil fardi fa huwa maghrur. Ada yang sibuk dengan yang sunnah, akhirnya yang wajibnya keteteran. Contoh, Ramadan, ada ibu-ibu kekeh pengen i'tikaf di masjid. Walaupun suaminya di rumah, Mas bangun mau makan sahur, nggak ada makanan sama sekali. Ini namanya meninggalkan yang wajib, mengejar yang sunnah. Maghrur ketiga. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Makanya teman-teman, Ramadan itu apa? Wajib, wajib, wajib. Itu dulu diutamakan. Kalau kemudian wajib sudah dipenuhi, baru kita kejar yang sunnah. Ya. Dulu di zaman terkini itu ada satu orang dari malam qiyamul lail. Waktu subuh dia kecapean, sholatnya sholat dulu. Dibilang sama tabi'in, ini orang ini kalau ada di zaman sahabat dulu mungkin udah dilemparin. Kenapa? Dia fokus sama yang wajib, akhirnya yang sunnah dia sholat wajibnya sholat dulu, karena kecapean sholat malam. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ini waktu makin kesini makin cepat ya. Kayak makin maju soalnya. Zuhur pun paling enak tuh ya subuhnya yang maju, supaya maghribnya juga ikutan maju. Ya, tapi karena ini kan subuhnya itu kalau nggak salah sudah jam 4 berapa ya? 4.3. Nanti Ramadan kemudian mungkin 4.45, nanti dia bergeser sampai hampir jam 5. Nah, yang kedua, ini penting ini. Saya yakin kalau amalan zahir teman-teman sudah paham sekali. Maksimalin sedekah, maksimalin baca Quran, maksimalin apa lagi? Tahajudnya, maksimalin tarawihnya. Tapi ada satu blind spot. Blind spot yang kita itu kebanyakan kita lupa mengamalkan ini. Dia memang bukan amalan zahir, amalan hati batin. Dan kita lupa bahwa mengamalkan ini di bulan Ramadan pahalanya dahsyat sekali. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian, agar kalian apa? Takwa. Pertanyaannya, takwa itu
Takwa di apa ini Bu? Qalbu, hati. Kata Nabi, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Di mana takwa itu di hati. Nah, amalan kedua yang sangat penting sekali ya, adalah mengamalkan amalan hati. Jadi kalau bulan Ramadan itu selain kita itu amalan-amalan fisik, jangan lupa satu apa? Syukur. Setiap hari itu diamalkan. Ya Allah, saya bersyukur, ya Allah masih dipanjangkan umurnya. Amin. Ya Allah, saya bersyukur diberikan rezeki. Amin. Puasa dengan hati yang kayak begitu itu berlipat ganda pahala Bapak Ibu sekalian. Ulama itu sepakat amalan hati itu pahalanya itu lebih besar daripada amalan zahir. Tapi dengan catatan amalan zahir dia laksanakan, baru kemudian amalan hati dia praktekkan. Oh, itu luar biasa. Saya dulu tuh pernah nyampaikan satu riwayat di sini. Dulu sahabat lagi berkumpul, kemudian Nabi bilang, "Yatlubu alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Akan hadir di antara kalian seorang laki-laki ahli syurga. Ahli syurga Bapak Ibu. Sahabat melihat semuanya, menunggu di siapa nih yang muncul. Apakah dari 10 nama yang Nabi sudah sebutkan? 10 nama siapa saja? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Sa'ad, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Ubadah. Ada 10 nama ya. Ternyata yang muncul bukan satu di antara 10 nama yang sudah dijamin syurga. Orangnya asing, dia emang masuk mau sholat ya. Hari kedua Nabi mengatakan hal yang sama, akan hadir di antara kalian ahli syurga. Pada melihat ke pintu siapa yang masuk, orangnya sama kayak hari pertama. 3 kali berturut-turut. Maka Abdullah bin Amr bin As penasaran, nggak mungkinlah kebetulan Nabi bilang 3 kali dia mulu yang muncul. Pasti dia punya keistimewaan dalam hal amalan. Akhirnya dia pulang. Dia datangi ini laki-laki yang 3 kali tadi muncul. Dia bilang, "Ya fulan, bolehkah saya minum di rumahmu?" Kenapa? Saya lagi ribut sama ayah saya, dan saya bersumpah tidak pulang selama 3 hari. Tafadhal, ahlan, silakan. Malam itu Abdullah bin Amr itu gak tidur, sama sekali gak tidur. Dia lihatnya apa ini ibadahnya ini orang. Ternyata sepanjang malam dia gak sholat malam. Cuman memang kalau dia kaget bangun dari tidur, dia berzikir, dia bertakbir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar hatta al-fajr. Sampai subuh baru dia sholat subuh. Wah, ini mungkin nanti hari kedua saya ketemu. Hari kedua sama. Sampai hari ketiga Abdullah bin Amr bin As nggak menemukan satu amalan yang istimewa. Sampai dia pamit, dia bilang, "Mohon maaf, saya tuh nggak ada masalah sama ayah saya. Saya tuh cuma dengar Nabi mengatakan 3 kali berturut-turut akan masuk seorang ahli syurga, dan kamu yang masuk 3 kali berturut-turut." Ternyata tidak ada satu amalan yang membuatmu istimewa. Akhirnya dia pamit. Waktu dia mau pamit, barulah dipanggil, "Sebentar, saya punya satu amalan. Jadi sebelum tidur itu saya membersihkan hati saya dari hasad. Saya ridha kepada rezeki yang Allah bagi kepada orang lain. Saya memaafkan semua orang yang menzalimi saya." Allahu Akbar. Ini yang bikin kamu jadi ahli syurga. Amalannya amalan apa? Hati. Makanya ulama sepakat, amalan hati adalah amalan yang bisa menghantam
mengantarkan pelakunya sampai ke surga. Ini penting. Makanya teman-teman sekalian, ya kita sering menemukan ada orang sholatnya luar biasa, amalan zohirnya dahsyat, sholatnya paling rajin, baca Qurannya paling rajin, tapi ya cepat marah. Ya. Artinya di amalan hati dia nggak mampu kemudian untuk mempraktekkan. Makanya kita sampaikan di sini teman-teman, kalau sudah masuk Ramadan, amalkan itu amalan hati. Satu apa? Banyak-banyak bersyukur. Ya. Dua apa? Ridho sama semua ketetapan Allah. Ustaz, saya itu pernah disakiti sama teman kerja. Ramadan itu saat terbaik teman-teman itu ridho kepada semuanya. Saya maafkan, saya keluarkan semuanya di bulan Ramadan. Saya praktekkan betul itu. Sabar juga kemudian dipraktekkan. Apalagi amalan hati? Ridho, syukur, sabar, qanaah. Ya. Nah, itu kalau dipraktekkan, kenapa tadi di awal saya bilang ini blind spot kita semua? Karena kita tuh banyak fokus di amalan zahir, tapi lupa di amalan hati. Wah, terakhir. Ya. Puasa ini kata Imam Sufyan bin Uyainah nanti akan menjadi satu-satunya amal ibadah yang kalau kita dihisab dan habis semua amal ibadah kita, yang tersisa itu cuma puasa. Ya. Ada 3 cara hisab di akhirat. Hisab yang pertama ini namanya ya ghairi hisab. Dia masuk surga tanpa ditanya, tanpa diperiksa, langsung masuk surga. Masya Allah. Jadi teman-teman mau kemana, nggak diperiksa sama penjaga, langsung. Nah, itu namanya ghairi hisab. Mau masuk surga tanpa hisab? Yang bapak-bapaknya ragu, nggak mau rupanya. Mau? Baik. Kalau berdasarkan hadis, kuotanya udah habis. 70.000, hanya 70.000 kuotanya. Tapi kalau riwayat Imam Bukhari, nanti dari 70.000 ini setiap 1.000 mereka akan bawa 70.000. Berarti berapa total? 70.000 ditambah 7 dikali 70.000. 7 kali 70.000 berapa? 490 ditambah 70.000 560.000. Kalau kita melihat hadis ini dari 2 sisi, berarti ada 560.000 orang. Udah dari 1.600 tahun yang lalu, orang solehnya banyak, orang alimnya banyak. Ya, tapi kita boleh berharap kita masuk di yang pertama. Tapi tenang, ada yang kedua, hisab yasirah. Hisab yasirah ini dia masuk surga, tapi diperiksa dulu, dihisab. Tapi hisabnya itu mudah sekali. Kayak teman-teman di sidang skripsi, tesis atau disertasi, terus ketemu kesalahan yang begitu banyaknya, cuman pengujinya ini kebanyakan skip. Waduh, saya punya kesalahan ini, di skip. Kunafa itu artinya apa? Burung yang menutupi telurnya sehingga telurnya tertutupi. Nah, itu perintah Allah kepada malaikat ketika orang dihisab dalam kondisi seperti ini. Jadi dosanya itu ditutupi, langsung masuk surga. Nah, yang agak ngeri ini yang ketiga ini, namanya munaqashah.
munaqasyah. Apa artinya munaqasyah? Ujian. Ini terperinci Bapak Ibu. Titik koma semuanya dipermasalahkan. Ya. Belum lagi nanti misalnya ada yang haji 14 kali. Misal waktu dihisab ternyata dosanya banyak juga. Dan dosa yang berkaitan sama orang lain juga banyak. Maka kemudian dosa dari orang ini dibayar dengan hajinya. Hajinya diambil, dibayar kepada orang yang dia zalimi. Sampai hajinya habis, udah gak tersisa, kosong. Pindahlah ke sholatnya. Ternyata masalahnya di dunia banyak, habis. Pindah ke bacaan Qurannya. Bacaan Qurannya pahalanya habis. Kenapa? Dulu ternyata dia pernah memfitnah si fulan. Bayarnya pakai pahala Quran. Sedekah dia rajin, tapi rajin juga dia memfitnah orang lain. Bayar. Sampai habis semuanya, yang tersisa cuma puasa. Puasa ini gak akan diambil. Walaupun Bapak Ibu saya masih punya dosa tanggungan kepada orang lain, puasa ini gak akan pernah diambil untuk diberikan kepada orang yang kita zalimi. Itu ditinggalkan kepada kita untuk menjadi bekal kita masuk syurga. Amin. Makanya kata Imam Sufyan bin Uyainah, jaga puasanya dengan baik. Antum sholatnya khusyuk, di akhirat dihisab, bisa jadi sholat itu diambil ke orang yang kita kecewakan. Satu-satunya yang dibiarkan kepada diri kita cuma puasa, itu saja. Maka jaga betul-betul puasa kita ini, bukan hanya sekedar puasa dengan fisik. Puasa fisik ini bikin kita lemas, betul? Jam 2 udah lama semua. Betul. Masjid itu penuh di bulan Ramadan, penuh sama orang tidur siang. Begitu. Masya Allah, nggak kerasa ya. Ada pertanyaan? Saya kira kita tanya jawab, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Ustaz mengenai mati syahid. Pertama, tertuang di Al-Quran bahwa yang mati syahid itu jangan dikatakan gugur tidak ada, tapi sebenarnya mereka masih ada atau hidup. Makna yang dikatakan di dalamnya apa dari kata tersebut Ustaz? Yang kedua, ibadah atau amalan apa yang dikategorikan mati syahid selain berjuang di medan perang? Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi memang dalam Quran itu disebutkan, jangan kalian mengatakan bahwa mereka mati, bal ahya, tapi mereka hidup di sisi Allah. Mereka mendapatkan nikmat. Kenapa? Contoh, Ali bin Abi Thalib itu punya abang namanya Ja'far bin Abi Thalib. Nah, ini berkaitan sama puasa juga. Ja'far ini meninggal di Jordania, perang Mu'tah lawan Romawi. Saat itu beliau orang yang megang bendera. Waktu perang, benderanya di tangan kanan, dihantam sama Romawi. Akhirnya tangannya ini terluka. Tapi terlukanya itu tangannya hampir putus, bukan putus tapi hampir putus. Jadi waktu beliau pindahkan bendera di tangan kiri, beliau tuh jalannya tuh kayak apa? Kayak orang yang tangannya tuh apa istilahnya? Kayak belum putus tapi dia mengganggu. Karena dia kayak apa?
gantung kayak begitu. Akhirnya beliau injak tangan yang kanan itu, beliau tarik, putus. Sengaja diinjak, terus ditarik supaya benar-benar putus. Tangan kiri tersisa. Waktu pegang dengan tangan kiri, Romawi juga sasarin tangan kiri, putus. Akhirnya beliau hanya megang bendera di perang Mu'tah itu pakai dua apa? Bagian ini apa namanya? Jadi dari sini sampai siku apa? Bahu ya, lengan. Itu udah pokoknya karena sudah nggak ada ini ya beliau jadi bulan-bulanan. Itu ada sekitar 80 bekas luka di tubuh. Jadi waktu beliau sudah sekarat mau dikasih minum. Waktu mau dikasih minum, beliau menolak. Apa jawabannya? Ana shaim, saya lagi puasa. Maka beliau wafat dalam keadaan berpuasa. Apa julukan beliau? Ja'far at-Tayyar. Tayyar itu artinya burung. Karena beliau waktu meninggal di Jordania, Nabi Muhammad itu lagi di Madinah. Nabi Muhammad itu tiba-tiba lagi ngobrol, langsung angkat kepalanya. Ternyata Ja'far itu datang di hadapan beliau persis, kedua tangannya yang putus diganti dengan sayap. Makanya julukannya Ja'far at-Tayyar. Ja'far yang bisa berterbangan di mana saja di surga. Jadi syuhada itu termasuk yang bighairi hisab. Mereka sudah dapat nikmat sekarang juga. Makanya tidak dikatakan mereka mati. Karena mereka langsung dapat nikmat. Kalau kita nanti panjang perjalanannya, alam kubur dulu, ya, belum lagi mahsyar lagi. Kalau mereka enggak, makanya disebut jangan bilang mereka itu mati, tapi mereka itu dapat nikmat di sisi Allah. Yang kedua apa tadi saya lupa? Amalan yang bisa dikategorikan mati syahid selain perang dan perang. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Syahid akhirat, syahid itu orang yang wafat itu dia bersaksi dengan keimanannya. Makanya syahid itu kan artinya dipersaksikan. Syahadat itu dia bersaksi atas keislamannya, ya. Jadi apa amalan yang kemudian, kalau amalan syahid dunia banyak. Sakit perut, syahid dunia. Matinya kebakar, syahid dunia. Matinya tenggelam, syahid dunia. Terus adakah amalan yang lain? Ada. Yang setiap hari Bapak Ibu laksanakan. Syahid itu orang yang dia gugur atau dia meninggal ketika dia sedang fisabilillah. Saya tanya, antum keluar kerja setiap hari ini fisabilillah atau bukan? Fisabilillah. Dengan satu syarat, niatin nafkah keluarga. Kata Nabi, kalau seseorang dia bekerja dengan niat nafkah keluarga, fahuwa fisabilillah, maka dia terhitung sebagai fisabilillah. Kalau ternyata dalam perjalanan fisabilillah ini dia sakit, dia meninggal atau apapun, maka dia syahid. Ya. Apalagi teman-teman nanti Ramadan masuk kan? Masuk. Warga agak sedih ini masuk. Sehari berapa jam? Berapa? 8. Niatin nafkah agar teman-teman bulan Ramadan pahalanya berlipat ganda. Kemudian yang kedua, sebelum masuk kantor baca La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oh, itu pahalanya jangan kita. Ya.
Oh, silakan Pak. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya, saya pernah ikut kajian ya Ustaz. Katanya kalau istri itu bisa bekerja, dia tidak boleh niat bekerjanya itu untuk mencari nafkah, karena niat nafkah itu hanya untuk suaminya gitu. Jadi bingung nih, niatnya apa? Saya sih biasanya niatnya ibadah aja gitu. Laki-laki dinamakan rijal. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa.